Oke, selamat pagi adik-adik ya. Kita lanjutkan topik Java kita yang ke-10, yaitu mengenai G-frame atau form. Oke, nanti kita akan pelajari tujuan, pengertian G-frame atau form, lalu langkah menambah G-frame pada Eclipse, lalu operasi pada G-frame. Oke, langsung saja ya, kita lanjut. Yang pertama tujuan. Nah, dengan mempelajari topik Java yang ke-10 ini, kita akan memahami bahwasanya kalian mahasiswa dapat memahami G-frame atau form tersebut. Mahasiswa mengetahui langkah membuat G-frame pada Eclipse, lalu mahasiswa dapat menerapkan operasi dalam G-frame. Nah, selanjutnya ke pengertian. Nah, G-frame atau form ini merupakan tampilan yang disediakan pemrograman Eclipse atau Java sebagai wadah untuk meletakkan komponen-komponen form dalam membantu interaksi pengguna. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar Visual Basic, VBNet, ya, dan program yang lainnya menggunakan form, tentu tidak asing lagi dengan penggunaan yang namanya G-frame atau form. Apa saja contoh-contoh dari G-frame atau form tersebut? Yang pertama ada form biodata siswa. Nah, ini merupakan formulir untuk penginputan data siswa. Ada form login, ini merupakan formulir yang disediakan sebagai akses awal untuk dapat masuk ke dalam suatu sistem, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagaimana langkah menambah G-frame pada Eclipse, ya. Nah, di sini sudah abang buka, ada abang buat aplikasi Eclipse-nya sudah saya buka. Oke. Nah, kita masuklah langkah yang pertama, kita buat project baru dulu. File, new, kita pilih Java project, ya, file new, lalu Java project. Kita kasih saja nama projectnya adalah Java 10 ya, Java 10 ya, Java 10. Langsung klik dia di sini, finish. Oke. Nah, lalu kita diminta untuk membuat setelah project itu membuat package dengan nama G-frame. Oke, caranya kalau sudah terbentuk Java 10, tekan saja pada keyboard Ctrl N. Ya, Ctrl N. Kita pilih dia adalah package, lalu next. Nah, kita kasih namanya adalah G-frame. Oh, ini huruf kecil ya awalnya, G-frame. Kita ganti dia untuk package, awalnya ini harus huruf kecil. Nah, G-frame. Kalau sudah, klik tombol finish. Oke. Lalu yang ketiga adalah kita membuat kelas, ya, kelas tapi menggunakan window builder. Oke, kita pilih dulu, tandai aja lagi package-nya. Tadi sudah project, package, lalu kita akan menambah kelas, tekan Ctrl N. Nah, untuk kelas ini kita pilih dia harusnya kan menambah kelas pada umum biasanya kan. Kita cari di sini dia ada window builder. Nah, window builder, lalu cari dia di situ swing designer, ya. Lalu carilah di situ G-frame. Oke ya. Itu untuk menambah kelas sebagai kelas G-frame-nya ya atau form. Kalau sudah, next. Oke, nanti kita akan diminta memberikan namanya. Kita kasihlah nama si G-frame kita ini adalah form pertama. Nah, ini namanya adalah form pertama ya. Oke, kita buat saja, buka lagi Java-nya, ketikkanlah di sini namanya form pertama. Oke. Oke, kalau sudah finish. Oke. Nah, ya, jadi agak berbeda dia dari menambah project, package, dan kelas pada topik-topik sebelumnya ya. Kalau untuk G-frame dia menjadi swing designer, kita pilih G-frame-nya. Nah, kalau sudah muncul begini tampilannya, ya di sini sudah ada nanti pada toolbar bagian bawah pilih tampilan desain. Nah, di sini udah ada tampilan, muncul dia. Yang kita pilih adalah tampilan desain. Klik saja. Oke. Oke. Nah, maka muncullah
Nah, apakah ini sudah digunakan? Belum ya. Kalau sudah ada muncul formnya atau G-frame-nya seperti ini, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah pilih content pane, lalu pilih delete seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, yang mana content pane? Nah, di sini kan ada muncul content pane-nya kan. Ini kita delete, caranya kita tandai, lalu kita klik kanan, ya, pilih delete. Nah, ya, pilih delete. Oke, dia akan berubah menjadi get content pane. Tapi get content pane ini harus ada tanda titiknya dia. Nah, nanti dia berubahnya bagaimana? Bagaimana supaya berubah jadi dia ada tanda peta di bawah ini? Maka pada keyboard kita tekanlah dia F5 ya, F5. Oke, nah maka sudah berubah dia. Get content pin-nya ada tanda titik warna hitam persegi 4 ya. Nah, kalau sudah get content pin dia, nah seperti ini sudah bisa dia. Nah, ini sudah bisa kita menggunakan G-frame-nya. Nah, maka kita bisa masukkan komponennya. Coba kita buka lagi. Nah, kalau sudah ini kita tutup aja. Content pane-nya kan nggak perlu lagi. Ini caranya kita minimize dia strukturnya, ya. Lalu kita lebarkan dia tampilan dari formnya. Ini kita geser ke bawah. Ini ya, di sini dia tahan, drag ke bawah. Oke. Tunggu ya. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia sudah muncul G-frame-nya atau istilahnya form-nya. Nah, form ini harus kita atur lagi dia untuk dapat meletakkan komponen-komponen. Apa pengaturan yang kita lakukan? Nah, setelah itu masukkan komponen J-panel ke dalam bagian center. Ingat ya, J-panel. Nah, kita buka lagi Java. Di sini ada containers, ya, bagian containers yang ada J-panel-nya. Bisa nampak ya? Nah, maka kita klik dulu J-panel sekali. Oke, J-panel ini tandanya dulu diklik agak masuk ke dalam dia di tampilannya. Nah, setelah itu kita arahkan ke form. Nah, di form ini ada pilihannya. Kalau di kiri kita buat ini namanya west, di atas dia north, di kanan east, di bawah south. Nah, kita letakkan di mana? Kita letakkan di bagian center. Klik saja dia. Klik. Oke, biarkan. Maka sudah masuklah kontainer G-panel. Lalu, setelah masuk G-panel, kita pilihlah layoutnya menjadi group layout. Oke, sekarang kita ke layout ya. Maka kita lihat di sini ada bagian namanya layout. Lalu kita pilih saja group layout. Klik group layout, lalu kita masukkan dia ke dalam. Oke, gitu aja caranya. Mengubah tampilannya. Dari layout, pilih group layout. Setelah itu tandanya berubah menjadi hijau begini. Klik di dalam G-frame kita. Oke, menyerapkannya. Nah, kalau sudah, maka form kita atau G-frame kita setelah itu semua, maka komponen-komponen G-frame telah siap untuk dimasukkan. Apa saja komponen G-frame? Nah, ini banyak komponennya. Bisa kita lihat pada bagian komponen. Inilah komponen-komponennya, ya. Nah, itulah ikuti langkah-langkahnya. Jadi dari kontainer, G-panel, dari layout, pilih group layout, baru kita bisa masukkan komponen. Cara masukkan komponennya gimana? Nah, tinggal kita pilih saja. Misalnya kita mau masukkan JLabel. Nah, klik aja JLabel, lalu kita arahkan dia ke dalam form. Klik sekali di dalam, maka labelnya sudah ada. Ya, kita mau masukkan text field, tandai text field-nya, lalu tempatkanlah dia di dalam objek kita atau form kita. Bisa dia button misalnya. Oke. Button. Nah, atau text field dulu, text field kita tempatkan di sini, klik sekali. Oke, maka text field-nya ada. Button juga, klik button. Oke. Tunggu ya. Sampai muncul di warna hijau di sini, maka baru bisa kita masukkan ke dalam G-frame kita atau objek kita. Button, nama dia ya.
Oke, udah. Ini dia button sampai dia berwarna hijau plus begini. Setelah itu kita klik di dalam Gframe kita. Maka masuklah dia komponen-komponen yang ada pada bagian komponennya. Itu artinya Gframe kita sudah bisa digunakan. Oke, ngerti ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi. Nah, kalau mau masukkan tinggal masukkan saja sesuai yang kita inginkan. Ya. Ini tampilan dari IDE kita, COM-nya, komponennya, dan Gframe-nya. Kita masuk ke operasi. Misalnya, operasinya adalah kita mau mengatur perpindahan kursor antar objek J text field. Nah, sebelum kita mengatur programnya, misalnya kita mau buat seperti ini dulu. Nah, tampilan formnya seperti ini. Ada nilai panjang, nilai lebar, luas, dan keliling. Maka kita masukkanlah ya. Yang pertama, kita masukkan dulu dia nilai panjangnya. Lalu nilai lebarnya. Kita atur dulu si label ini ya, karena kan dia sebagai label ya. Kita geser kemari. Oke. Lalu kita gantilah dia menjadi nilai panjang. Nah, itu bisa kita ganti melalui properties ya. Misalnya kita buat dulu struktur ini. Bagian propertiesnya. Oke, ini dia ya. Dan di sini new label ya. New label itu bisa kita ganti isinya di sini di teks di bagian propertiesnya. Misalnya kita buat nilai panjang. Enter. Maka dia akan berubah nilai panjangnya ya. Kita atur di sini. Oke. Kita buat lagi, kita copy saja. Tandai, klik kanan, copy, lalu kita pastekan. Oke, lalu atur lagi. Misalnya kita buat yang kedua ini adalah nilai lebarnya. Atur ya. Nilai panjang. Nah, ini dia nilai lebar, Tandai lagi. Kita ganti di sini dia menjadi nilai lebar. Oke ya. Lalu kita pastikan aja lagi, langsung pastikan aja. Oke. Ini kita atur lagi. Oke, nilai panjang, nilai lebar seperti tampilan ini ya. Luas dan keliling. Kita atur dulu. Caranya sama ya. Tandai. Setelah itu kita ganti dia bagian properties. Ada luas, enter. Setelah itu kita pastekan lagi, kan tadi sudah kita copy panjang. Lalu kalau agak jauh dia rapatkan lagi. Ini dia di bawah dia ya. Nah, ini dia. Ini kita naikkan saja. Oke, lalu tambah. Oke. Lalu ini adalah keliling. Oke, keliling kita ganti. Keliling. Bentar. Ya. Nah, udah jadi. Labelnya sudah, text fieldnya sudah. Nah, sekarang kita bisa beri nama. Misalnya ini kita kasih nama. Nah, di bagian nama itu ada di bagian variabel. Nah, variabel ini bisa kita ganti. Nah, misalnya kita ganti dia menjadi txt ya. Txt panjang, txt lebar, txt luas, txt keliling. Nah, namanya. Nah, ini cara ganti namanya. Kita buat saja. Txt panjang. Enter. Nah, itu nama objek text field. Yang kedua, txt lebar. Lalu txt luas. Selanjutnya adalah txt keliling. Bentar. Lalu tombolnya apa kita buat sini? Ada 3 ya, proses batal keluar. Nah, maka ini kita ganti dulu. Nah, kalau mengganti isi itu dari teks ya, proses. Oke. Nah, ini kita copy lagi. Tandai hanya tombol ya. Kanan, copy. Nah, hilangkan dulu bloknya. Lalu paste ke tempat kemari.
Satu lagi kita paste, tempatkan lagi kemari. Nah, yang ini kita ganti lagi dia menjadi batal. Batal diproses masuknya ya. Yang ini keluar. Oke, udah ya. Nah, sudah seperti yang ada di dalam materi ya, bahannya. Nah, sekarang kita masuk ke operasinya. Yang pertama, mengatur perpindahan kursor antar objek text field. Maksudnya perpindahan begitu dijalankan nanti. Nah, kita lihat dulu bagaimana menjalankannya rupanya, Bang ya. Oke, di sini dia tambahkan dulu menjalankannya dulu ya. Menjalankan keyframe. Nah, ini menjalankan form atau G-frame sama aja seperti menjalankan program, yaitu tekan tombol apa? F5 ya, atau Shift F5, Shift F Shift F11 ya. Coba kita buat Shift F11. Atau langsung aja kita klik run-nya ini. Oke kan? Ya. Kita lihat tampilannya. Nah, inilah tampilan formnya. Nah, running aja, klik aja run-nya. Nah, ini menjalankannya. Nah, tekan tombol start-nya ini ya. Tombol run. Oke, tekan tombol run-nya saja. Tekan tombol run. Tombol run itu yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini. Oke. Lalu bagian yang kedua, bagaimana mengatur perpindahan kursor. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini ada. Tandai objek text field nilai panjang yang telah kita beri nama. Ini misalnya. Oke, setelah itu klik kanan, pilih add event handler, action, lalu action perform. Klik kanan, pilih dia di sini, add event handler, lalu pilih action, lalu pilih action perform. Ya, nah nanti di sini ada dia publiknya. Nah, kita akan mengetikkan programnya itu di antara ya. Perform, lalu buatlah di sini menjadi teks lebar request focus. Di mana kita ketikkan di setelah kurung kurawal enter, ya, maka kita masukkanlah di sini txt lebar titik request focus. Nah, txt lebar itu kan nama objek yang lebar ya, titik txt lebar. Kita tunggu ya. Nah, cari dia request focus. Request focus ini ya, request focus, ada pesan begini, nggak apa-apa. Titik request fokus tandai enter. Oke ya, kalau sudah Ctrl S. Nah, kita jalankan lagi, ini dia run. Oke, maka bagaimana buktinya kita sudah menjalankan programnya? Misalnya kita isi dia nilai panjangnya 50, lalu kita tekan tombol enter, lihat. Nah, kursornya berpindah ke nilai lebar. Nah, kalau yang belum diberi perintah, saya enter di sini nggak berpindah-pindah dia. Nah, nggak berpindah. Ya. Nah, jadi request fokus inilah yang membuat dia berpindah. Kita kembali ke desain, caranya klik aja desainnya. Nah, maka berpindah dari sini kemari sudah. Sekarang kita mau membuat berpindah dari nilai lebar ini ke proses lah, ya kan? Kenapa? Karena begitu dimasukkan nilai panjangnya, nilai lebarnya, kita klik tombol proses, maka luas dan kelilingnya otomatis akan muncul ya. Maka ke proses. Proses ini namanya apa? Namanya adalah proses. Ini batal keluar, ini kan nama teksnya ya. Nama objeknya apa? Nama objeknya BTN. Nah, ini dia BTN. Oh, belum kita ganti. Ini gantilah dia menjadi ini BTN batal, ini BTN keluar, ini BTN proses ya. BTN proses.
proses. Oke, kita kasih namanya btn proses. Nah, jadi kita buat lagi. Nah, ketika di sini nanti di enter, caranya klik kanan, add event handler, action, pilih action perform. Ke dalam ini, enterlah dia setelah kurung awal, maka dia ke btn proses. btn proses titik request fokus kembali. Iya, ini request fokus. Oke ya. Maka dia akan berpindah ke tombol. Kita coba jalankan, kita pilih dulu ke desain. Setelah itu kita jalankan programnya. Ya. Kita lihat nilai panjangnya 10, enter, nilai lebarnya 5. Saya enter. Nah, lihat aktifnya di mana dia? Di tombol proses. Ya. Nah, itu dia tombol proses. Berpindah. Kita sudah selesai pada bagaimana mengatur perpindahan kursor antar objek. Ya, mengatur perpisahan kursor antar objek. Nah, yang berikutnya yang C, bagaimana mengosongkan isi objek text field. Nah, mengosongkan itu maksudnya begini. Begitu kita jalankan, lihat saya running program. Oke, anggap saja kita isi aja sembarang data ya. Nah, lalu kita ingin mengosongkannya. Salah ini. Misalnya saya klik tombol batal, dia langsung dikosongkan. Nah, itu maksudnya mengosongkan. Berarti kan eventnya ada di tombol batal. Jadi ketika diklik tombol batal, maka program kita harus beri di tombol batal. Caranya, kita tandai objek batal, klik kanan, sama caranya add event handler, action, lalu action perform, maka kita ketikkan program di sini. Apa yang kita ketikkan? Nah, ini saja dia. Langsung aja di copy ini, karena nama-namanya masih sesuai ya. Nah, kita panggil nama objeknya, lalu kita kosongkan. Nah, ini ketik ganda. Nah, ini gini dia ya. txt panjang, ini txt luas, txt keliling, teks. Oke. txt panjang titik set text. Ada set text ya. Ini hapus saja. Harus begini dia. Set textnya S-nya kecil. Set text. Kita simpan. Ini kita ganti ya. Ini karena diketikkan di Word dia, maka dia langsung jadi huruf besar. Di program dia harusnya huruf kecil. Oke. Set text kita jalankan, maka untuk yang kecil untuk mengosongkan kita bisa lihat bagaimana programnya. Misalnya kita isi sembarang saja. Oke, lalu batal. Ya, dia dikosongkan ya. Nah, itulah operasi yang ketiga, bagaimana mengosongkan objek text field. Ya. Oke. Ini keluarnya kurang jelas tulisannya ya. Kita lebarkan saja kalau dia kurang jelas. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya, konversi data. Nah, konversi data ini dia intinya karena ya nilai yang kita input itu dia masih teks, ketika diproses dia harus nilai numerik. Jadi ada dua cara konversi data itu. Ada konversi dari string ke integer, ya. Lalu ada dari integer ke string, bentuknya seperti ini. Nah, di mana penggunaannya ini? Penggunaannya misalnya kita mau cari di tombol proses ya. Nah, di tombol proses. Maka begitu kita klik tombol proses, maka inilah programnya merubahnya. Integer berarti dia dirubah dulu dia ini ya, nilainya menjadi integer. Supaya apa? Supaya dia bisa dijumlahkan. Karena kalau kita input saja dia di bagian ini, itu sebenarnya dia masih bertipe string. Nah, kalau string nggak bisa dioperasikan, ditambahkan, dikalikan, dibagikan nggak bisa. Maka dia harus dirubah dulu. Dirubahlah dia menjadi dari string dia dulu berarti. Dari string diubah ke integer. Maka dia seperti ini bentuknya. Variabelnya sama dengan integer titik parse in. Mengubah dia variabel tertentu menjadi variabel integer. Setelah itu kalau mau dipanggil kembali dia menjadi
dari integer ke string, dibalikan. Misalnya kita langsung saja kita copy saja ini, ya. Oke. Kalau sudah kita Ctrl C, ya. Kita masukkan dia di bagian proses. Nah, proses itu sama add event handler, action perform, lalu kita enter di bagian setelah kurung perawal. Ctrl V. Oke, kalau ada yang masih error, kita coba dia P ya. P kedua integer. Oke. Oke. Oh, ininya kurang. INT dulu ya. INT PL ini kurang dia tadi. Ini INT dulu ya. Ini tipe integer dulu dia dibuat. INT P. Nah, jadi deklarasikan variabel P ini sebagai integer. Nah, diambil dari si txt panjang. Txt panjang ini dia masih teks. Nah, maka P-nya ini dia sudah menjadi nilainya nanti jadi integer, L-nya nilai integer. Lalu integer luas P kali L untuk luas, untuk keliling 2 kali P tambah 2 kali L. Lalu dia ditampilkan txt luas. Nah, ini dia mengubah menjadi dari teksnya menjadi angka ya, jadi integer. String value of luas, string value of keliling masuknya. Oke. Kita coba lagi, kita jalankan. Jadi tinggal masukkan aja kode program yang ini di dalam proses ya. Di dalamnya ini sudah ada konversi. Nah, yang ini dia konversi dari string menjadi integer, yang ini mengubah integer menjadi kembali dia string. Oke, kita jalankan. Misalnya nilai panjangnya 5, lebarnya 5 ya. Maka luas itu adalah panjang kali lebar. Itu luasnya menjadi 5 kali 5 25. Kalau keliling adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, berarti 2 kali 5 10 tambah 2 kali 5 10 berarti 20. Luasnya 25, kelilingnya 20. Kita proses. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kita ulangi, klik aja batal. Oke, bagaimana kalau nilai panjangnya 8, nilai lebarnya 7, berarti luasnya itu adalah panjang kali lebar, 7 kali 8. 7 kali 8 itu 56, kelilingnya berarti 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, berarti 2 kali 8 16, tambah 2 kali 7 dia 14, berarti 16 tambah 14 itu sama dengan 30. Kita proses 56 dan 30. Saya. Nah, itu dia untuk membuat konversi, karena dengan konversi itu kita bisa menyelesaikan rumus. Lalu kita masuk satu lagi yang terakhir, bagaimana membuat keluar. Ini keluar belum ada programnya. Bagaimana membuat programnya? Membuat program keluar itu hanya tinggal menambahkan system.exit 0. Nah, caranya sama. Kita harus ke tampilan desain dulu. Lalu kita tandai dia objeknya, klik kanan, pilih add event handler action, pilih action perform. Lalu tinggal kita masukkan kode programnya di bawah kurung berawal. Lalu kita kopikan saja programnya system.exit dalam kurung 0 ya. Oke, sudah. Ctrl S. Kita jalankan lagi. Nah, ini dia formnya ya. Nah, kita buat misalnya 5, ininya 8, kita proses dia luasnya 40, kelilingnya 26 ya. Kita keluar, sudah selesai. Maka keluar, tutuplah aplikasi form atau Gframe-nya. Oke ya, bisa ya. Mudah ya diikutinya ya. Nah, nanti kalau kira-kira kurang paham, kurang mengerti, bisa dibalikkan lagi videonya, diputar lagi langkah-langkahnya, bagaimana melakukan operasinya dan juga langkah-langkah menambahkan Gframe. Oke. Nah, sudah jadi program kita sudah pelajari langkah menambah Gframe dan operasi pada Gframe ada 4, menjalankannya, lalu mengatur perpindahan kursor, setelah itu bagaimana mengosongkan objek text field dan
konversi data itu untuk melakukan rumus. Jadi setiap rumus dan yang terakhir keluar dari program, keluar dari aplikasi Ciframe. Ini dulu ya yang bisa Abang sampaikan, mudah-mudahan bisa diikuti. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya adik-adik.